sadar kalau dia punya rumah, punya mobil, punya motor. Kenapa dia tidak sadar? Karena dia dalam gangguan jiwa. Contoh seperti Oten ini, mereka ini dalam gangguan jiwa, makanya punya Bibel tapi tidak sadar. Makanya saya kasih analogi yang simpel itu kan. Kalau ini sudah tertulis korek, tiba-tiba datang seseorang menjelaskan bahwa ini adalah rokok. Ini orang gila. Di dalam Bible itu sudah tertulis Yesus hamba Tuhan, datang seekor pendeta menjelaskan dia Tuhan. Coba. Baru mereka bilang kalian tidak paham, sama seperti kalian tidak paham Bibel, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini Bang Kristo. Bang Kristo. Ya. Ya, gimana kabarnya Bangku? Pak Kristo, open cam dulu Pak. Udah malam, udah pagi nih. Udah pagi, sehat Ya. Pak Kripto. Terima Sehat kasih. ya. Sehat. Nah, itu yang penting Pak ya. Jadi Pak Kripto ini walaupun dia sudah begini, tapi saya lihat auranya ini masih aura-aura gimana ya Bang Lodi ya. Saya yakin orang baik. Saya yakin Pak Kripto ini orang baik ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kripto ya. Saya Pak Kripto. Mungkin ada yang mau disampaikan atau gimana? Saya mau bertanya ya. Apa tafsirnya daripada An-Nahl 93 di mana dikatakan bahwa Allah itu menyesatkan dan memberi petunjuk Waalaikumsalam. kepada siapa yang dikehendakinya. Allah menyesatkan dan memberi petunjuk kepada siapa yang Kehendakinya. dikehendakinya. Ya. Sebenarnya gini Pak Ketua, sangat sederhana. Karena Tuhan ini maha segalanya, dia pemberi baik dan dia pemberi buruk. Terserah kita mau milih Pak. Mau jalan sesatnya dikasih, mau jalan baik dikasih. Karena Tuhan itu tidak otoriter Pak. Begitu sempurnanya Allah itu, begitu sempurnanya. Sama di Yesaya berapa itu ya saya baca kan? Tuhan itu pemberi kebaikan dan pemberi keburukan. Terserah kita manusia mau memilih. You mau memilih baik, saya kasih. You memilih buruk, saya kasih. Tinggal ada konsekuensi. Kalau kau memilih ini bagiannya. Kau memilih ini bagiannya. Karena Tuhan itu tidak bisa ada dua kekuatan, Pak Kripto. Nanti kalau kita manusia jatuh di dalam dosa, berarti Tuhan kalah. Kalau kejahatan itu adalah milik entitas lain, berarti Tuhan kalah. Tidak bisa melindungi manusia itu. Sesederhana itu Pak Kripto. Saya kasih contoh sedikit aja sebelum Pak Kripto masuk. Saya ini penjual buah. Ya, sebelum Pak Kripto adalah pelanggan saya. Saya menyediakan buah impor dan buah lokal. Buah impor manis, buah lokal asam. Silakan Pak Kripto memilih kan. Gitu dia. Mau pilih yang asam, ambil saya kasih. Mau pilih yang manis, ambil. Selesai Pak Kripto. Oke. Gitu, dalam pemahaman Islam. Ya, silakan. Oke, argumen saya. Di dalam Islam ada ajaran bahwa sifat Allah adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Betul. Dia bukan mesin yang mana dia akan bereaksi dengan pemakai mesin. Apabila saya starter motor saya, maka dia akan berbunyi. Ketika saya mematikan kunci starternya, maka mesin itu berhenti. Ya. Allah itu berdiri sendiri. Ya, tidak dia dalam sifat dan perbuatannya bukan bergerak atau bereaksi atas suatu sebab. Begitu loh. Jadi jangan menjelaskan bahwa Allah menunggu seperti penjual buah. Ya. Allah justru memberikan kepada siapa yang dia kehendaki, bukan Allah itu bereaksi atas kehendak daripada pembeli buah. Dia menentukan kepada Papi Gembala saya kasih apel, kepada Pastor Loading saya kasih durian. Ya. Tidak pemberian dia bukan disebabkan oleh kehendak Papi Gembala atau Pastor Loading, karena dia bukan mesin. Penjelasan tadi itu batal ya, penjelasannya Papi Gembala itu. Jadi bagaimana?
Jadi menurut Pak Kripto, kejahatan itu dari siapa datangnya? Dari dia. Kebaikan? Di dalam kacamata dia, kejahatan itu bukan kejahatan. Ya. Ketika buah jatuh dari pohon karena tidak dipetik, itu bukan berarti jelek. Itu bukan berarti. Ya, itu berarti buah itu akan jatuh di tanah dan akan menjadi tanaman yang baru. Ya, atau mungkin buah itu dimakan oleh binatang yang menunggu di bawah. Jadi dia yang maha mengatur, bukan manusia yang mengatur dia. Dan dia bukan bukan mesin jackpot, dia bukan mesin ATM. Ya, ketika manusia memilih 100 ribu, lembaran 100.000, dia memberikan lembaran 100.000. Ketika kripto datang minta 50.000, dia kasih permintaan 50.000 dari ATM BCA. Kan begitu. Saya nggak setuju bahwa Allah itu bereaksi, tetapi dia yang beraksi. Dia adalah yang permulaan. Dia adalah yang terdahulu, yang kodim. Dan dia tidak berubah. Bagaimana ada reaksi kalau tidak ada aksi, Pak? Buat Allah tidak ada reaksi. Allah itu tidak bereaksi. Allah itu beraksi karena dia kodim. Nah, yang Ya, bereaksi siapa? Yang bereaksi ya manusia. Nah, selesai di situ jawabannya, Pak. Reaksi kita disuruh pilih untuk kamu bereaksi. Bukan. Ah. Salah. Nah, kan begitu. Jadi dia menyesatkan, itu kehendak dia. Dia memberi petunjuk, itu kehendak dia, bukan atas atakliyah pembiaran. Ya, atakliyah ketika Papi Gembala meminta 50.000, oke, dikasih 50.000. Dia bukan hamba dan Papi Gembala adalah tuan. Saya minta ATM keluarkan pecahan 50.000, maka ATM itu mengeluarkan 50.000. Berarti gugur dong gugur sifat maha pemberi. Bukan, justru dia yang maha pemberi. Tadi kan keterangan dari Papi Gembala, dia itu bereaksi. Iya, karena kita ada aksi. Ya salah. Loh, Karena free will bagaimana Tuhan akan bereaksi kalau kita tidak ada aksi? Contoh, bagaimana kita mendapatkan hasil kalau kita tidak usaha? Analogi sederhana, Pak Kripto. Ada aksi, ada reaksi. Itu Gitu fata loh. morgana. Manusia merasa dia itu punya kehendak free will, padahal sebetulnya tidak ada. Ya, fata morgana itu suatu fakta, tetapi bukan fakta. Ya, ketika di dalam padang gurun kita mencari air dan kita melihat ada tempat yang bermata air, tetapi setelah kita dekati ternyata kosong. Coba Pak Kripto menjelaskan kepada saya bagaimana bisa ada reaksi kalau tidak ada aksi, Pak. Bagaimana? Aksi dan reaksi itu Allah itu menciptakan apa yang namanya hukum, ya, atau the law of cause and effect, hukum sebab akibat. Hukum ya. Kalau fikih itu adalah hukum Islam dalam hal tatanan habluminanas, ya kan? Di dalam hukum Islam juga ada tatanan hukum yang berhubungan dengan Allah semata, seperti sholat, ya, puasa, zakat. Itu bukan urusan dengan sesama, tetapi urusan dengan pencipta. Ya. Yang saya tanyakan Pak Kripto, bagaimana bisa ada reaksi kalau tidak ada aksi? Anda menjelaskan berbicara tentang hukum. Tuhan menurunkan hukum. Nah, hukum ini bagaimana kita menyelaraskan dengan kehendaknya? Tentulah kita beraksi, ya kan? Nah, supaya kita menjalankan hukum itu, dalam menjalankan hukum disitulah aksinya. Supaya yang pemberi hukum ini bereaksi, memberikan reward atau punishment. Ya, di dalam gerak alam ini kita lihat, ya, turunnya hujan, ya, turunnya 4 musim,
Siapa yang mengatur? Bukan bumi, melainkan Dia yang mengatur. Demikian pula tentang kehidupan manusia. Dia yang mengatur. Saya mau nanya sedikit Pak Kripto. Hmm. Ketika saya sekolah, yang memilih lulus itu saya apa guru? Yang memilih Lulus apa tidaknya saya? Ya. Yang memilih lulus itu adalah guru. Lulus ujian. Guru. Hah? Guru. Bukan saya. Bukan. Saya yang menentukan, mungkin guru, Pak. Bukan. Kita dikasih ulangan, achievement test, ya. Kita memilih. Tetapi apa pilihan kita tuh benar menurut standar guru atau tidak, yang menentukan tuh guru. Nah, itu guru yang menentukan, yang memilih Nah, iya. kita kan. Bagaimana Ya, bukan. caranya kita lulus? Kita yang memilih. Bagaimana supaya kita lulus? Kita belajar, itu pilihan. Bukan. Tidak yang mau menentukan- lulus, jangan belajar. Itu pilihan. Yang menentukan layak tidaknya kita lulus adalah guru. Tetapi yang berusaha kita. Masa guru yang berusaha? Loh, guru berusaha mengajar. Kalau muridnya ternyata bodoh, yang salah tuh apakah muridnya apa gurunya? Coba. Kalau guru sudah mengajarkan, lalu murid ini tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh guru, yang salah siapa? Yang salah gurunya. Masa gurunya yang salah? Iya dong. Iya dong. Guru ini sudah mengajarkan Karena yang guru- benar. Contoh Pak. Contoh ini, maaf. Guru sudah mengajarkan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ini guru. Guru yang mengajarkan. Lalu ini murid saya nanya aja ngisi. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Yang salah siapa? Yang Papi Gembala lupa dalam soal jawab dengan saya, jangan menganalogikan guru dengan murid adalah sama seperti Allah dengan manusia. Karena Allah itu muridan, menentukan. Ya. Kalau guru tidak menentukan karena dia manusia. Enggak, ini kan dalam proses ujian. Menyampaikan Nih, Assalamualaikum. kapasitas Tadi dia bilang Waalaikumsalam. dengan kapasitas Tuhan. Tadi dia bilang guru yang menentukan. Kok sekarang bukan guru lagi? Iya, makanya Ingat dia. toh. Guru Iya. yang menentukan, tetap guru yang menentukan. Yang memilih untuk lulus siapa? Bukan. Kalau di dalam ujian, siapa yang menentukan? Apakah murid yang memeriksa hasil ujian itu? Yang menentukan guru. Yang memilih Di siapa? Di dalam pengadilan yang menentukan hakim, bukan tertuduh, bukan pengacara. Ya, Nah, yang walaupun memilih untuk lulus itu siapa, Pak? yang memilih Saya untuk lulus, murid apa guru? guru, hakim, Tuhan. Bukan, Pak. Kan ada memilih, ada memutuskan, makanya ada menimbang. Setelah melihat, menimbang, memperhatikan, maka dikatakanlah memutuskan. Oke, setelah melihat, memperhatikan, menimbang, lalu ada keputusan. Tapi saya tidak ambil di situ, Pak. Saya cuma mau tanya aja. Ketika kita ingin lulus, yang memilih lulus ini siapa? Saya atau guru? Memilih bukan memutuskan, memilih. Nah, jangan analogi ini analogi yang keliru. Apple to apple, karena ini perbandingan antara manusia guru dengan Makanya nanti manusia murid. makanya dia akan Kalau apple kita to apple. berbicara tentang ketuhanan, ya, ketuhanan itu berbeda karena yang menjadi guru ini adalah Tuhan. Kalau guru tidak mempunyai sifat maha kuasa, ya kalau Tuhan mempunyai sifat maha kuasa. Tuhan sifat maha Ya. kuasa menurunkan hukum, aturan. Bukan menurunkan hukum, bukan urusan maha kuasa. Menurunkan hukum itu mengatur, ya. Supaya? La taqusuhu sinatu wala naum. Dia mengatur. Supaya kita manusia betul-betul- teratur. Bukan manusia itu banyak manusia yang tidak teratur. Ya banyak manusia yang sesat. Oke. Ya. Banyak manusia yang teratur dan banyak juga manusia yang tidak teratur. Tapi Tuhan sudah menurunkan hukum supaya manusia teratur. Nah, Tidak ketika ada mestinya- yang memilih untuk tidak teratur, itu yang disalahkan siapa? Yang disalahkan manusia. Ya. Manusia. Itu adalah kebodohan agama. Ya. Agama kok itu kebodohan mengandung agama? paradoks, ya, baik Islam maupun Kristen. Ya, agama mengandung paradoks, ya.
kemustahilan, tetapi Tuhan atau Allah itu mengatur dia, muridan, dan dia itu kodim, dia yang terdahulu. Tidak ada sebab yang bisa menggerakkan perbuatan Tuhan, menggerakkan perbuatan Allah. Dia yang mengatur. Ya, Iya, saya tadi kan mulai mengatur dengan itu kan buah ada yang- aturan, Pak. buah yang dipetik oleh manusia atau buah yang jatuh dengan sendirinya. Siapa yang mengatur itu? Yang mengatur itu adalah Allah. Jadi penjelasan Anda sebagai Muslim itu salah. Tetapi sifat Allah Qadim dan Muridan, ya, dan Maha Kuasa itu adalah benar. Cuman Anda belajarnya salah. Saya Masa belajar saya salah? salah. Tafsirnya salah. Ya, jadi yang mengatur semua itu siapa, Pak? Ya Tuhan lah. Tuhan. Kita diatur oleh Tuhan. Kamu jangan berzina. Ini kan aturan. Ya. Nah, apa fungsi aturan ini, Pak? Fungsi aturan untuk mengatur. Untuk mengatur supaya kita teratur. Oke? Nah, aturan yang turun ini ada tidak konsekuensi logisnya, Pak? Ketika Ada. kita melanggar atau mematuhi. Ya ada. Yang membuat ini ada siapa? Tuhan. Nah, Tuhan. Ketika kita melanggar aturan yang dibuat oleh Tuhan, lalu Tuhan mengatakan ketika kau melanggar, upahmu neraka. Yang mau disalahkan siapa? Yang disalahkan. Yang disalahkan tidak ada. Tuhan tidak salah, manusia tidak salah. Karena yang kebenaran Ceritanya, itu Pak. cuma satu, yaitu memang dia yang menghendaki. Loh, katanya diturunkan aturan. Aturan itu supaya kita mengikuti. Supaya kita teratur. Jadi ketika ada orang, ada manusia yang tidak mengikuti aturan, berarti orang itu tidak mau diatur. Konsekuensi logis ketika orang yang tidak mau diatur, neraka. Bukan konsekuensi. Yang mengatur siapa yang masuk ke neraka itu adalah yang mengatur. Bukan manusia. Loh, yang Jadi, memilih siapa? Kalau paham adanya neraka dan surga, yang mana saya disclaim, ya, saya tidak setuju ada neraka dan surga, itu adalah Allah. Ya, yang mengatur Papi Gembala ke surga, dia. Yang mengatur kripto masuk neraka juga dia. Gitu loh, tapi paham itu salah. Nah, makanya di dalam Paham Islam itu sama salah. dengan di Kristen, Pak. Jadi gini, bukan karena perbuatan baik yang akan menghantarkan kamu masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi karena kasih karunia. Itu di dalam Kristen. Di dalam pemahaman Islam, bukan karena perbuatan baik kamu, tetapi mengharaplah atas ridhonya Allah. Karena perbuatan baik di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Bukan, Nah, jangan itu kita lari ke mengharap. sana, Pak. Jadi Jangan makanya di dalam mengharapkan. Islam, jangan mengharapkan surganya Allah, tetapi harapkanlah ridhonya Allah. Karena surga dan neraka itu sudah pasti ada, Pak. Sudah pasti ada. Kalau mengharapkan ridho Allah ternyata gagal, ya, siapa yang disalahkan? Berarti Anda meragukan keridhaan Allah. Iya betul. Karena tidak ada ridho Nah. Allah yang ada. Allah itu mengatur. Ya. Berarti Anda sudah meragukan kemahabesaran, kemahadilan Tuhan. Gugur sudah, Bukan, Pak. justru paham dia menyesatkan dan dia memberi petunjuk itu salah. Loh, lalu siapa yang menyesatkan? Memang itu sudah diatur. Ya. Iya, siapa Kalau yang menyesatkan kalau bukan Allah? siapa yang menyesatkan? Dia yang mengatur. Anda Iya, yang menjadi- mengatur dia. Lalu yang menyesatkan itu siapa? Ya dia. Ya sudah, sama. Enggak, beda. Tadi Anda bilang bereaksi, ya tergantung kepada kripto. Kalau kripto mau belajar, maka jadi pandai. Kalau kripto tidak mau belajar, maka menjadi bodoh. Dimulai dari kripto, dari dirimu sendiri. Jadi Tuhan hanya bereaksi. Kalau kau rajin belajar, maka Tuhan akan memberikan kepandaian. Jadi reaksi, kan saya bilang seperti mesin ATM. Tidak Padahal bisa penjelasan ada itu aksi, salah. Pak. Tidak bisa ada reaksi kalau tidak ada aksi. Itulah hukum sebab akibat. Tidak bisa, Pak. Hukum ini
Itu ada aksi, ada reaksi, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang, ada benar, ada salah. Itu mutlak, tidak ada setengah, Pak. Maha Mana ada di menentukan muridan itu bukan aksi dan reaksi. Dia menentukan tanpa sebab. Ya. Dia tidak digerakkan, zat sifat perbuatannya itu tidak. Saya karena tanya suatu dulu Pak sebab. Kripto, sebabnya orang masuk neraka apa Pak? Tuhan. Jangan ke Tuhan dulu. Sebabnya orang masuk neraka itu apa? Tuhan. Sebabnya orang masuk ke surga apa? Tuhan. Ya sudah, berarti mutlak dia. Makanya tadi kan jangan berkata, Masuk, Mas Ga. berkata tergantung kepada kita. Salah. Loh, kalau tidak usaha mau dapat apa Pak? Makanya An-Nahl 93 itu ayat yang salah dan tafsirnya tadi juga salah. Kok salah? Lalu kita mau harapkan makan aja Jadi kita harus sebetulnya kerja? Allah itu tidak menyediakan neraka. Karena dia maha pengasih dan maha penyayang. Ya, jangan dikatakan, oh dia jangan lupa, dia maha adil. Adil apa? Allah tuh maha mengetahui, kita tuh tempatnya salah. Ya kan, jangan disamakan apple to apple. Kalau kita maha kuasa juga dan dia maha kuasa, boleh setanding. Maka ayat yang mengatakan marilah kita menciptakan manusia seperti gambar dan serupa kita itu kebohongan. Ya, tidak ada makhluk yang punya gambar dan serupa dengan yang maha kuasa. Nggak ada. Tidak seperti itu memanai. Kalau di menurut gambar dan rupa kita itu ya manusia itu melihat, Tuhan maha melihat. Manusia Itu mendengar, Tuhan maha mendengar. Itu bukan gambar dan rupa. Nah terus bagaimana menjelaskannya itu? Menurut Pak Kripto? Menurut saya ayat itu ayat kebohongan, ayat dusta. Kenapa semua jadi dusta? Makanya jangan percaya kepada perjanjian lama. Yehova itu adalah iblis, pendusta. Bagaimana ketika Yesus berkata di Yohanes 5:45, jangan kamu menyangka aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, tetapi kepada Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Musa telah menulis tentang aku. Betul? Ya, Siapa? Siapa Yesus itu di dalam perjanjian lama? Baca. jangan Ulangan percaya 13. itu Pak, jangan percaya karena Tuhannya Musa iblis. Iya, memang dia iblis. Lalu kenapa Anda membawa ayat itu? Di situ kelihatan bahwa iblis itu ya pendusta dan pembunuh. Jadi Yesus itu dibunuh. Karena apa? Karena dia memperdusir, memperkenalkan, mempunyai konsep Allah lain, yaitu Bapa. Jadi tugas Yesus datang ke dunia itu memurtadkan orang-orang Yahudi dari Taurat. Karena Taurat itu adalah produk iblis. Taurat adalah produk iblis. Berarti 10 perintah Allah itu produk iblis juga. Produk Ten iblis. Commandment. Yes. Oh, produk iblis. Yes. Coba Bang siapa? Bang Asga apa Ten Commandment itu Bang? Nah ini menarik ini bahwa 10 perintah Tuhan itu adalah perintah iblis. Apa di situ? Coba bisa dibuka Bang Asga? Apa namanya? Tolong 10 perintah Tuhan aja, hukum Musa. Nanti dia keluar Bang. Apa? Jadi kita lihat ya. Ini menarik ini. Menurut Pak Kripto, Ten Commandment itu 10 perintah Tuhan itu adalah perintah iblis. 10 perintah Tuhan dalam Taurat ya. Ya, Ini bacain semuanya nih. satu-satu kita kaji. Oke, 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang Tunggu sebentar. Satu-satu. Saya komentar yang pertama. Ya, Jangan ada padamu jangan Allah ada lain di padamu Allah hadapanku. lain. Ya. Ya. Yesus membawa Allah lain, yaitu Bapa. Kalian di dalam Yohanes 8 ayat 38 ada dikotomi antara sebutan Bapa bagi orang Yahudi dengan sebutan Bapa bagi Yesus. Kalian tidak mengenal Bapakku. Kalian melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapakmu. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh Bapakku dan kalian tidak mengenal Bapakku. Kalau kalian mengenal Bapakku, Tuhanku, kalian tidak akan membunuh aku. Oke, 1. Kedua apa?
Kedua, jangan Berarti jangan ada ilah lain. Ya, Oke? Yesus Ini membawa ilah salah. lain. Ini perintah setan. Ya, Ini perintah iblis. perintah iblis. Wow. Lanjut. Berarti- Yang kedua. yang tertulis ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini perintah iblis yang tertulis ini. Iblis dan Yesus membawa Allah lain. Yang dikatakan Allah lain itu Bapa itu Tuhan sebenarnya. Allah yang dituhankan oleh Musa, oleh iblis itu adalah iblis. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ya. Kedua, Lanjut yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya, Yesus mengatakan, aku adalah gambar, oikon, aku menjelaskan, aku menunjuk jalan kepada Bapa. Aku adalah oikon, petunjuk, exegiomai. Ekse mengeluarkan, menjelaskan kemana engkau jalan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, Berarti itu boleh udah buat dilanggar. patung. Boleh buat patung. Ya, dia Boleh. membuat, dia adalah patung, dia adalah gambar. Ya, Nggak boleh nggak buat patung, Pak? boleh. Boleh. Berarti yang oke. Lanjut yang ketiga. Ini menarik ini. Oke, Lanjut oke, yang oke, ketiga. lanjut ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, Yesus berkata, hai Yehova, engkau adalah iblis. Hei, Yehova, engkau adalah iblis. Di mana itu, Ya. Pak? Ya, Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Oh, jadi yang menginginkan kematian Yesus, iblislah bapaknya. Ya, betul. Oke. Nah, ini menarik. Nanti kita kaji yang ketiga ya. Apa yang keempat, Bang sekarang? Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Oke, Yesus keluar. Tidak tinggal di rumah. Zaman itu, orang-orang Yahudi, bukan zaman sekarang ya, orang Yahudi di zaman sekarang itu di airport tetap aktif ya. Kalau zaman itu tidak ada kegiatan keluar rumah. Mereka diam di dalam rumah. Masak pun tidak boleh. Ya, menyalakan lampu juga tidak boleh. Yehova berkata, aku bekerja 6 hari lamanya. Hari ke-7 aku beristirahat. Ya, kuduskanlah hari istirahatku. Jangan ada yang bekerja pada hari Sabat. Yesus keluar. Ya, dia mengajar, menyembuhkan bersama dengan muridnya. Bahkan muridnya melewati kebun gandum itu boleh memetik, tetapi tidak boleh bekerja atau memetik pada hari Sabat. Boleh memetik untuk makan, bukan masukin ke bakul disimpan. Itu Taurat memperbolehkan orang kalau lapar memetik bulir gandum boleh, tetapi dalam hal Sabat tidak boleh bekerja. Ya, ada orang yang keluar. Poinnya Pak Kripto, apakah Jadi perintah Yesus Sabat ini melanggar. adalah Karena apakah- Yesus melanggar hukum Taurat, ya karena hukum Taurat itu Tuhannya Taurat itu bukan Tuhannya Yesus. Dia dikatakan orang berdosa. Ya. Ketika itu Yahudi itu 99% itu percaya kepada Yehova. 1% yaitu Yesus tidak percaya kepada Yehova. Dia melanggar kudusnya hari Sabat. Maka jadi menurut Pak Kripto, perintah Sabat ini adalah perintah iblis. betul. Wow, Coba tepuk tangan dulu ya. Di Quran, ya, di dalam Quran itu ditentang ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bekerja siang dan malam. Di dalam ayat kursi, la takut suhu sinatu wala naum. Ya. Jadi di dalam Islam itu berbeda dengan pandangan orang Yahudi. Ya. Berbeda. Ya. Baik. Apa yang kelima Bang Asga? Sebentar, Kelima Berarti itu Sabat sebelum- ini bukan atau perintah iblis Sebelum ya? yang Oke, kelima, saya kalau mau tunggu, sebelum yang kelima saya mau pastikan dulu. Tadi Pak Kripto sebentar, nggak usah mengatakan 10 panjang-panjang, hukum ya. Taurat ini 10 hukum perintah Taurat iblis. itu dibagi dua ya. Satu hablum minallah, satu hablum minanas. Hablum minanas dari 5 sampai 10. Itu adalah bagian dari pendustaan ya. Artinya orang yang berdusta atau penipu menggunakan kebenaran untuk menipu. Saya nggak mungkin bertaring, saya nggak mungkin matanya seperti mata setan. Atau saya datang kepada Anda dengan membawa golok atau dengan pistol. Saya tentu orang yang tuan, yang ramah, yang berbahasa halus, yang berilmu, ya berdandan baik, dan saya
ujung-ujungnya ada jalan yang disangka lurus tetapi menuju maut. Nah, ini penipu. Jadi nomor 5 sampai ke 10 itu bagian dari penipuan. Ya, Oh, coba Yesus dibaca, pada- coba dibaca. Sebentar. Coba Ya, dibaca, ya. Bagas nggak? Masuk, Ya. masuk, Bagas nggak? Masuk, masuk. Ya, gini, Pak Kripto, saya mau pastikan dulu perkataan Pak Kripto. 1 sampai 10 ini Pak Kripto mengatakan ini perkataan iblis, betul? Betul. Oke, baik. Di 5 sini yang sampai 10 perkataan iblis juga. Tetapi penghias. Oke, Penghias. berarti dia meletakkan kebenaran di sebagian 10 ini untuk menutupi kebohongannya. Betul sekali. Anda Begitu cara. pintar. Oh begitu, P. Jadi, P, dia meletakkan ada 5 kebaikan di sini, 5 kebaikan diletakkan dengan sama iblis untuk menutupi 5 yang buruk ini. Betul. Berarti nggak, Papi? Nah, lalu yang ke-6, ke-5 nih, ini benar apa enggak nih? Benar, Nah, Pak. ini katanya yang kelima ini adalah kebaikan yang untuk tipu daya. Untuk tipu Ya. daya menutupi yang 5 sebelumnya ya. Ngerti nggak, Papi? Betul. Betul. Nih, yang kelima ini Kebaikan. di sini adalah hormati ayahmu dan ibumu. Ini kan kebenaran. Ya, betul, Betul. Pak Kripto ya. Betul. Jadi yang Itu saya nilai tangkap universal. perkataan Pak Kripto ini, yang kelima ini kebenaran yang disampaikan, tapi untuk menutupi keburukan, kejahatan yang 5 yang sebelumnya ini. Ngerti Betul. nggak, Papi? Betul. Bagaimana mungkin ya kebaikan dengan kejahatan itu seiring gitu? Nah, itu saya Itu tidak yang tahu saya, itu. itu yang saya nggak tahu, Pak. Nah, itu. Menutupi kebenaran, keburukan dengan kebenaran. Ini Tuhan macam apa ini kan? Tuhan penipu. Manusia bisa menipu dengan menyematkan kebenaran, kebaikan, keindahan pada yang ditipunya. Ada kata Raja Sulaiman, ada yang disangka jalan lurus tetapi ujungnya menuju maut. Anda akan berkenalan dengan seseorang di bank yang begitu ramah dan mengundang Anda makan dan kelihatannya sangat sopan dan dia kaya, mobilnya bagus, pakai supir, tapi Anda ujung-ujungnya akun Anda akan dihack. Ya, Tapi Anda- Sulaiman kan Tuhannya siapa? banyak Kok bisa- orang ditipu ya oleh Ya orang-orang. kenapa Pak Kripto pakai itu kan? Ya kan Tuhannya yang sama dengan Musa, Pak. Tidak, Tuhannya Musa itu adalah iblis. Nah, Sulaiman Raja Sulaiman juga sama, Daud juga sama. iblis juga. Semua sama sampai Maliaki. Tapi kenapa bawa dalilnya, Pak? Loh, Sulaiman tuh kata-katanya disertai dengan kebenaran. Ya, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Ketika Anda membaca, wah benar juga ini ya. Anda baca aturan-aturan dia. Dan aturan dia Anda akan dibimbing. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi Anda diajari untuk takut kepada Yehova. Nah, di situ Anda tertipu. Bahwa dasar daripada mengikuti Yehova adalah takut akan dia. Ya, Saya mau tanya Pak Kripto, menurut Anda, apakah eksistensi Tuhannya Musa itu ada? ada. Lalu apakah eksistensi Yehova itu ada? Ada. Bagaimana nanti di ujungnya, Pak? Kalau mereka saling berantem, Yehova dengan Yehova bahaya adalah Pak, Tuhannya hati-hati. Musa. Panglima perang loh, Tuhannya Musa itu panglima perang loh. Betul. Hati-hati, pembunuh bukan dia, Pak. panglima perang saja, tetapi dia Tuhan semesta alam. Iya, Dia makanya akui- nanti di dia akhir zaman itu mengakui- perang loh, Pak. Dia mengakui Apakah- bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Iya, sabar dulu Pak. Apakah Pak Kripto tidak takut nanti jangan-jangan nanti Tuhannya Musa menang, Tuhannya Pak Kripto kalah? Gimana Pak? Gini, kalau Papi Gembala betul mencintai Yehova, ya mengimani bahwa Yehova Tuhan adalah, malam ini juga, pagi ini juga berikrar di depan kami semua. Papi Gembala mengatakan, pada pagi hari ini saya menyerahkan kepemilikan saya, nyawa saya, anak istri saya, cucu saya, rumah saya, deposito saya, pekerjaan saya kepada Yehova, yaitu Tuhan semesta alam. Ya, berani nggak? Nggak, saya takutnya nanti di penghujung kalah Yehova Pak dari Tuhannya Musa. Karena Tuhannya Musa itu hati-hati Pak. Dia ngeri. Tuhannya Musa adalah Yehova. Katanya iblis. Gimana sih Bapak ini? Tuhannya Musa adalah iblis, Tuhannya Musa adalah Yehova, Yehova adalah iblis. Oke, Tuhannya Yesus siapa? Bapak. Nah kalau Bapak kalah, gimana nanti?
Tidak mungkin. Sama-sama. Tidak mungkin. Yang satu penipu, yang satu mengaku dirinya adalah Tuhan semesta Hati-hati alam. Pak, Bapak itu sifatnya lemah dia itu Bapak. Tapi kalau Tuhannya Musa, wah ngeri dia Pak, panglima perang. Nah, Saya makanya takutnya nanti Bapak di sorga ini kalah. ya kalau takut, coba ikrar di depan kami kita semua, Papi Gembala, serahkan nyawamu kepada dia. Nggak Dia mau suka. saya, karena saya belum Dia tahu suka. pertarungannya nanti Pak. Takutnya suka. nanti Bapak di sorga kalah dengan Yehuwa. Karena ini akan terjadi nanti Pak di akhir zaman. Nah, imanmu Bayangkan salah. ada Tuhan duel Pak. Anda, Papi Duel. Gembala, tidak mengenal siapa Bapak, maka Iya enggak, ya Anda kalau saya tahu Bapak itu meragukan. nggak tahu saya Anda Bapak. meragukan. Anda Karena meragukan. yang saya tahu Tuhannya Musa ini ngeri. Bunuh-bunuh dia, nggak ada urusan. Saya takutnya kalah nanti Bapak di akhir zaman Ya, Pak. berarti Papi Gembala tidak mengenal Tuhannya Yesus. Iya, karena kan setahu saya kalau kan menurut pemahaman Pak Kripto, Tuhannya Musa berbeda dengan Tuhannya Yesus. Berarti ada dua kekuatan nanti Pak yang bertarung di akhir zaman ini. Ngeri. Kalau kalah Bapak kalah gimana? Saya tidak meragukan bahwa Bapa itu adalah yang maha kuasa, bukan Yehova. Loh, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Ya Bapa, bukan Yehova. Yehova mengaku-ngaku. Loh, Ya. duluan mana? Ya duluan gelap lah. Dari gelap terjadi timbul terang. Bukan dari terang jadi gelap. Loh, duluan mana Pak yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi? Tuhannya Musa apa Tuhannya Pak Kripto? Yang diceritakan itu pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu adalah Taurat. NRK, Amy, Hologos. Hologos itu bukan Yesus, bukan Bapa, adalah Taurat. Firman yang tertulis, Mushaf. Oke, mungkin Bang Asga mau masuk atau Bang Jun? Menarik ini. Silakan. Bang Asga silakan masuk. Ini konteksnya Bible ya, Pi? Lanjut dulu Bang Jun. Iya, saya takutnya nanti kalah. Kalau saya ikut Bapak di sorga, kalah dia Jun. Soalnya Yehuwa ini, ngeri Jun. Kalau kita lihat anunya kan. Bener nggak? Dia kalau bantai, nggak ada urusan dia. Nah sementara Bapak ini klemet-klemet dia Jun. Otoriter. Takutnya, iya kalah Bapak, mati kita. Kalau dalam peristiwa Amalek itu kan ya YHWH nggak mau tahu, Pi. Anak-anak semua dibantai. Iya, ngeri dia itu. Nggak ada, sabar dulu Bang ini. Bang ini nggak ada moderator ini, Bang Ahel. Kenapa, Pi? Menaikkan dulu Bang Ahel di bawah itu. Oh, wait. Ya, ini menarik ini. Jadi iya takutnya. Ya, silakan. Selamat malam Bang Ahel. Silakan. Ini menarik. Menurut Pak Kripto ini Yahwa itu Yahwa iblis. Taurat itu iblis, Bang. Silakan. Ya, memang ini aliran Marsion, makanya mereka menolak bahwa nama Tuhan itu Yotevave itu adalah iblis. Karena mereka tidak tahu arti dari nama Tuhan Yesus ya. Dari mana nama Yesus. Contohnya haleluya, itu mereka nggak tahu. Nah, kalau kita buang waktu seperti kaum awam begini, percuma. Coba saya mau tanya dulu Pak, siapa ya nama Bapak ini sebenarnya? Pak Kembuan. Pak Kembuan. Kripto. Ya, kau bawa nama Manado memalukan juga kau. Ya, sekarang pertanyaan saya, apa arti nama Yesus? Itu tidak penting ya. Setiap orang ya menginginkan nama yang baik untuk anaknya. Ya, itu tidak penting. Ya, berarti kamu nggak punya dasar ya. Anak Pak yang Kembuan. dilahirkan tentu diberi nama yang indah, nama yang bagus. Tapi faktanya banyak anak-anak menjadi penjahat. Tidak pentinglah membahas soal nama dengan perbuatan. Ya, namanya bagus, ya, tapi perbuatan buruk. Bisa open cam, Pak. Pak Asel. Ya sudahlah. Jadi Pak Kembuan kalau nggak paham tentang Ibrani, sudut pandang Ibrani, mendingan diamlah Pak Kembuan.
Jadi kalau kamu nggak tahu dari sudut pandang Ibrani agak susah kau. Makanya kau bilang perjanjian lama itu adalah Tuhannya setan. Nah, Ya, pertanyaan Bang. saya, kamu patuh nggak pada perkataan setan? Tidak. Oke, kapan kamu akan berzina, kapan kamu akan membunuh? Karena 10 hukum itu adalah perkataan setan kan? Iya. Oke, kalau begitu 10 hukum itu adalah perkataan setan. Kapan kamu akan berzina, kapan kau akan membunuh? Silakan Pak. Kapan saya berzina? Iya, Apa harus hubungannya? Nggak, kan Pak Asel tadi sudah dijelaskan sama Pak Kriptonya bahwa ada sebagian kebenaran ditutup yang gunanya untuk menutupi keburukan yang ada sebelumnya. Oke. Ngerti nggak, Betul. Pak Asel? begini. Berarti di sini hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu emang kebenaran, emang harus dihormati ayah dan ibu. Sabar. Cuman itu Betul, salah betul. satu bentuk untuk menutupi kesalahan keburukan sebelumnya yang mengatakan Betul. sebelumnya itu. Pak Kripto menjelaskan seperti itu tadi. Saya cuma membantu maksud dari Pak Kriptonya. Silakan Pak Betul. Asel tanggapin. Saya jelasin ya. 10 hukum itu adalah perkataan Tuhan Yotevave. Nah, kalau Pak Kembuan ini tidak berzina, artinya Pak Kembuan di bawah hukum setan. Setuju? Harus dilawan, harus berzina Anda, Pak. Bukan, Anda nggak ngerti tadi udah betul. Pak Asga itu menjelaskan setan itu pendusta. Siapa yang menipu tidak mungkin dia 10 hukum 10 memperlihatkan Pak, kengerian atau keburukan ya daripada dirinya. Pak, Pasti dia akan menjadi malaikat terang. Pak, 10 hukum itu perkataan siapa? Perkataan iblis. Oke, kalau 10 hukum perkataan iblis harus dilawan dong. Ya lawan. Lawan, betul. Ketika iblis berkata jangan berzina, apa kita wajib jangan berzina atau berzina? Yang dilawan tuh iblisnya, bukan Pak, kebenaran yang dia campurkan dengan keburukan. Pak, Ya, artinya iblis itu punya kebenaran. punya kebenaran. Berarti iblis punya firman kebenaran ya Pak ya? Punya, jangan membunuh, jangan Oke. berzina, jangan mencuri, jangan mengambil Oke. hak orang lain. Oke, Pak, Ya, itu hanya masker, ya, Pak bedak, Kembuan. ya kosmetik Pak Kembuan. untuk menutupi keburukan. Oke, Pak Ya, Kembuan. buka di kosmetik, ya, di bedak plastik, padahal dia buruk rupanya. Pak Kembuan, Ngerti? Pak Kembuan, saya masih waras dan saya tidak akan berbicara dengan orang sakit jiwa. Ya, perbaiki hidupmu yang sudah tua, lalu kau sakit jiwa. Mana ada setan berkata-kata benar. Oke? Salam sama-sama dari Manado. Oke? God bless you. Oke, Papi Gembala, thank you ya atas waktunya. Terima kasih. Yuk, sama-sama Pak. Sama-sama Pak. It's loading, thank you ya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Turun, Silakan Bang ya. Jun. Masuk Bang Jun. Tidak bisa Mungkin punya pertanyaan-pertanyaan berargumen dengan Pak saya. Kripto. Ya sebetulnya gini Pak Kripto, saya nggak heran sih kalau ini dalam konteks Bible ya. Saya nggak heran kalau Pak Kripto menjadi Marsion, karena memang pembantaian itu keji. Kalau dalam Islam itu mustahil, karena makanya Islam itu di Al-Quran, makanya Al-Quran itu meluruskan kapan kita perang dan bagaimana kita perang. Itu kan Amalek itu kan peperangan. Dalam ajaran Islam, peperangan itu ada batasan. Kita nggak bisa salahkan ini Pak Kripto, tapi memang Bible itu yang dikritik. Nah, kalau dalam konteks Islam tadi, ya kan, kenapa Allah mengendaki? Ini ibarat baterai Pak. Mobil, ada kan mobil-mobil pakai remote itu. Mobil itu kan bisa belok kiri, lurus, atau belok kanan. Mobil itu nggak akan bisa belok kiri kalau nggak dikasih baterai. Begitu juga dalam hal Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan itu gitu. Tetap manusia yang memilih. Begini Bang Juno ya. Sebentar, saya selesaikan Bang dulu. Juno ya. Kenapa saya bilang tetap yang memilih? Maka tanda-tandanya apa? Allah menyediakan neraka dan surga. Tanda-tandanya apa lagi? Allah selalu memperingatkan, wahai manusia, jika kau memilih kejahatan, maka kau akan mendapatkan azab yang kejam di dalam neraka. Itu tanda-tanda sebetulnya
manusia diberikan free will. Nah, pentingnya kita paham, makanya baca Al-Quran itu nggak bisa Pak Kripto kita menafsirkan sendiri. Di situ Dengar ada ya. berapa Oke, itu oke, ketentuannya. oke, oke. Jangan membaca Ketika Al-Quran itu seperti membaca Bible, Pak. Gak sama. Anda membaca, oke, Anda Nah, membaca nggak bahwa Firaun itu hmm, keras hatinya disebabkan hmm, oleh siapa? Aku mengeraskan hatinya, hmm, ya. Aku tuh siapa? Yehova, hmm, ya, yang menyebabkan Firaun tidak mau membiarkan Musa dengan Bani Yakub itu keluar dari Mesir, itu adalah Yehova. Aku yang mengeraskan hati Firaun. Dengan dikeraskan hati Firaun, maka aku bisa membuat mujizat, tanda-tanda, anak-anak sulung yang tidak berdosa dari orang-orang Mesir, ya, pejabat-pejabat Mesir maupun rakyatnya, itu mati. Ya, yang nggak ada urusannya dengan kerasnya hati Firaun. Ya, itu Yehova itu memang pengatur. Ya, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau Tuhan atau Allah, ya, yang itu maha kuasa, dia tidak perlu mengeraskan hati Firaun. Bahkan dia dikatakan, aku melembutkan hati Firaun. Sehingga dibiarkannya Musa itu pergi keluar dari Mesir, tidak lagi menjadi budak. Ya, membangun masa depannya sendiri. Tapi ini lain. Tuhan yang disebutnya sebagai Yehova atau iblis yang bermasker Tuhan semesta alam itu mengeraskan hati Firaun. Padahal dia mengklaim dirinya maha kuasa. Kalau maha kuasa, gunakan maha kuasanya dengan cara yang baik. Betul? kalau dalam konteks Bible saya nggak ini Pak. Dalam konteks bentar Pak ya. Ini ada yang mau naik ini. Mungkin Kristen mungkin. Mbak Dejion, Dejion Petak, selamat malam hari. Selamat hari. Malam bang, Ya Kristen atau apa? Islam bang izin. Masih boleh gabung bang kalau Islam bang? Kenapa? Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada yang mau disampaikan? Enggak, itu yang Pak Kripto terlalu jauh pembahasannya bang ya. Enggak izin aja bang, gimbang aja bang. Oh, kalau Al-Quran kita bantah bang. Tapi kalau dia mau bahas tentang Bible-nya dalam perspektif itu, saya nggak mau bantah. Silakan aja karena memang ada dalilnya di dalamnya. Pak Kripto tidak Tadi kan mengatakan secara basicnya ajaran Islam. basicnya Al-Quran bang, An-Nahl tadi kan bang. Sudah kita bantah bang. Saya sudah kasih bantah.
Udah. Oh, udah. Oh, udah balik lagi. Balik lagi. Jadi begini Pak, tadi kita membahas tentang kerasnya hati Firaun. Kalau menurut kami orang Islam, kami yang beriman Islam, itu bukan kehendak Allah semata-mata, Allah yang menciptakan dia menjadi orang yang buruk, bukan. Dia dikeraskan hatinya karena di dalam Islam itu disebut istidraj, karena karena kesombongan dia yang sudah terlalu keras, karena kesombongan dia yang sudah terlalu parah, sudah menolak kebenaran, akhirnya Tuhan memberikan hukuman dengan istidraj. Apa itu istidraj? Ia mengeraskan hatinya. Semakin terpuruk dalam kesalahan itu. Salah Anda sebagai Muslim tidak bisa membedakan antara takliyah dengan istidraj. Istidraj itu ketika kita melihat pejabat-pejabat korup, ya, yang masih bergelimang harta, anak-anaknya sekolah di perguruan tinggi di luar negeri yang bagus dan mereka hidupnya bersenang-senang, padahal mereka sendiri tahu mereka korup dan kita tahu. Tapi kita bertanya, di manakah Allah Subhanahu wa taala? Oh, itu namanya istidraj, dibiarkan dulu oleh Allah, ya, sampai sekonyong-konyong, ya, ditariklah semua kenikmatan-kenikmatan yang koruptor itu nikmati dan mereka jatuh dengan tidak disangka-sangka. Bapak atau Itu namanya istidraj. Bang Asga sama Bang Jun sama Pak Kristo, saya izin apa dulu ya? Isi gudang tengah dulu ya. Oh iya, siap. Saya izin makan standby dulu. Ya. Iya Bang. Iya, lanjut. Siap. Ya. Bapak tahu nggak, kami Islam diajarkan mempercaya istidraj. Istidraj itu adalah azab yang berupa kenikmatan. Azab yang berupa kenikmatan. Jadi dibiarkan Firaun ini tetap dengan kekuasaan dia, tetap dengan apa yang dia miliki di saat itu, tapi dia tetap disesatkan sama Allah, dikeraskan hatinya dengan kezoliman dia itu. Iya, Dikeraskan hatinya, semakin keras hatinya. Kata keras hatinya Bukan, itu Allah tidak melembutkan hatinya itu karena hukuman buat dia, karena dia udah terlalu sombong, sudah terlalu menolak kebenaran yang disampaikan. Makanya dikasih hukuman istidraj di kita. Di Islam kami mempercaya itu. Kalau Bapak punya arti sendiri dengan istidraj ini, ya sia-sia kerja Bapak. Kita Bapak menjelaskan kayak gimana pun, kami lebih tahu orang Muslim apa itu istidraj, arti istidraj. Firaun itu menahan di zaman yang udah menahan canggih ini, Musa. internet sudah ada ini, apa arti istidraj Musa itu ditahan oleh Firaun sebab Firaun itu hatinya keras. Siapa yang mengeraskan hatinya? Adalah Yehova. Ya. Ketika Yehova berkata, aku mengeraskan hatinya supaya aku dapat menunjukkan kekuasaanku, ya kan? Jadi dia mengeraskan hati Firaun untuk menunjukkan kekuasaannya. Anak-anak sulung, ya, dibunuhnya, darah di mana-mana sampai di sungai, ya. Ya, dan bukan saja anak, tetapi hewan-hewan yang sulung juga mati. Apa sebabnya? Kita orang fisika nggak ngerti, ya. Kalau itu terjadi, itu dari mana? Itu sesuatu yang misteri. Binatang pun yang tidak bersalah, yang sulung itu pada mati semua. Ya, jadi Yehova atau iblis menunjukkan kekuasaannya dengan jalan yang tidak betul. Ya, tidak betul. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan Maha Pengasih, dia akan menunjukkan dengan cara yang betul. Ya, tidak mengeraskan hati, tapi melembutkan hati dengan kekuasaannya. Dia bisa melembutkan hati. Pak, kalau Tuhan melakukan hal yang sesuai dengan apa yang Bapak pikirkan, tidak akan ada orang jahat di dunia ini, Pak. Semua orang dibikin lembut sama Tuhan. Betul. Betul. Ya, jadi apa yang Bapak salahkan? Kelembutan, kebaikan Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang meminta ampunannya. Gini loh. Yang mentaatinya, yang bertakwa kepadanya. Orang jahat, ya, ujung-ujungnya bukan neraka. Dia akan sampai kepada surga dalam tanda kutip, ya. Surga dalam tanda kutip, ya. Dalilnya Pak, orang jahat masuk surga.
Orang jahat pada ujung-ujungnya ya dengan Ya, kemahakuasaannya, ayat apa yang dengan Bapak kutip? Ayat apa yang Bapak kutip sampai Bapak berani mengatakan orang-orang jahat ujung-ujungnya masuk surga? Coba Bapak jelaskan dulu. kemahakuasaan Subhana wa ta'ala. Iya, itu Ya. nama Tuhan kami. Ya, itu kemahakuasaan dia bisa mengatur ya. Mengatur kejahatan itu akan punah. Ya. Bukan Ntar dulu, Pak, saya menghakimi pastikan dulu kejahatan. Bapak ini dalam keadaan sadar atau tidak. Bapak ngantuk nggak sih? Wah, saya sadar-sadarnya. Sadar Bapak ngomong begini. So sadar. Bagaimana ceritanya Bapak mengatakan orang-orang kejahatan, orang yang melakukan kejahatan, ujung-ujungnya letaknya di surga. Oh ya, ujungnya Lantas kapan? apa gunanya 1000 neraka tahun, dan surga? 2000 Guna neraka tahun? apa? Guna neraka apa? Tidak ada gunanya neraka. Maka Apa di gunanya dalam diciptakan neraka, Pak? maka ada tertulis betis Allah itu menginjak neraka. Apa artinya menginjak atau ada di neraka? Karena Allah membenci neraka. Apakah dia membenci sesuatu yang dia ciptakan sendiri dan dia melihat kesengsaraan orang yang dia sendiri masukkan ke dalam neraka? Itu mustahil. Jadi itu adalah faham sesat di dalam Islam. Ah, ngaco Bapak ini ya. Bap- Bang Asgar ngaco, Bang. Ini Ya, Pak ya. berdalil. Dia Bapak, persepsi. kita umat muslim meyakini Bapak ini udah kena hukum yang namanya istidraj. Iya. Bapak udah dikeraskan hatinya, menolak kebenaran. Pak, kami ya, kami neraka bagi kami umat muslim sangat adil. Kenapa adil? Kemana dia? Kejahatan itu ada hukumannya, Apa-apa, kebaikan turun itu aja. ada hadiahnya. Masa orang melakukan kejahatan hadiahnya surga? Ada aja Bapaknya. Udah Bang, kita udah lurusin Bang. Jadi seperti itu ya. Ini kita cuma mau kasih contoh ya. Seandainya Bapak ini apa namanya orang yang berkuasa macam Firaun, habis kita dibantai sama dia. Karena dia menganggap kejahatan itu masuk surga. Nggak ada ceritanya orang jahat masuk surga, Pak. Ya, Pasti tapi masuk bagaimanapun neraka. ya Bapak semoga masih mendengar saya ya. Bagaimanapun saya menghormati Bapak sebagai orang yang lebih tua dari kami. Bapak alangkah baiknya coba belajar lagi, perbaiki keimanan Bapak, hati Bapak, pikiran Bapak. Itu udah kacau banget itu, Pak. Itu Iya. kalau diantarin ke psikolog itu udah di luar kata normal itu. Bukan masa iya balasan yang buruk balasannya surga kan tidak masuk akal. Hati-hati Pak, semoga Bapak diberikan hidayah ya suatu saat. Mungkin begini Bang Asga, dia maksud tadi ada orang Muslim berbuat jahat. Ya kalau dia Muslim dia berbuat jahat ya masuk neraka dulu. Ya, Nanti ada ujungnya, itu bisa diterima. Tapi kalau orang jahat baru dia oten juga Pak. Mimpi basah. Jangankan dia jahat, baik aja kalau dia oten dalam apa ajaran Islam kekal di neraka. Kekal di neraka kita. Ngapain kita berbuat baik? Mm-mm. Makanya Allah kan mengingatkan kita supaya kita tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Allah kasih tahu kalau kamu buat kerusakan di muka bumi, buat jahat di muka bumi, bagianmu neraka. Seandainya Sederhana Tuhan, kok. ya, Iya. seandainya Tuhan Allah itu melakukan kehendak sesuai dengan apa yang dipikirkan Bapak itu tadi, tidak ada orang jahat di dunia ini. Semuanya jadi orang baik. Pasti kan dia menyangkut pautkan dengan hal yang sifat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Maha Pengasih, Maha Penyayang untuk orang yang tertentu. Iya. Keadilan harus ada. Kalau kejahatan tetap balasannya surga, maka itu tidak adil. Masa orang musyrik, orang syirik balasannya Ngapain surga? kita iya? Oh, kita setengah Tidak mati. adil namanya. Hilanglah Berbuat kemahadilan tadi. Iya. Kita sholat bolak-balik sampai ini, terus sama-sama orang jahat di neraka. Buat apa? Itu udah kacau banget Iya. itu. Iya, hilang keadilan. Bahkan anak SD pun ketika ngomong sama bapaknya kayaknya pelangak-pelongok jadinya apa nih? Bapak ini ngomong apa? Anak SD pun bisa ngerti kalau bapak itu lagi ngantur, lagi ngawur. Iya, kontradiksi gitu loh. Makanya itulah ya kalau baca Bible lalu dibawa-bawa ke Al-Quran dianggap sama gitu. Rusak. Jadi teman-teman kita cuman kasih lihat aja, hati-hati gitu. Bahwa Allah itu
Ada satu kejadian tuh, dia sombong dengan ilmunya, Allah sesatkan orang itu gitu. Nah, makanya kita itu selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu yang kita diberi kenikmatan itu nggak boleh sombong. Ilmu, harta, itu semua ujian buat kita. Betul. Ujian itu bisa menjadi malapetaka gitu. Apa kenikmatan itu bisa jadi malapetaka kalau kita lupa. Kita bisa jadi ingkar. Itu lalai namanya. Jangan sampai membuat kita lalai. Ya. Bukan dikasih panggung, Bang. Abang-abang biar lihat kan orang kita di sini kan udah dewasa semua. Gak mungkin orang seperti itu diikutin tuh mustahil. Gak tahu kalau oten, kalau Islam saya percaya, saudara-saudaraku. Kalau yang Muslim saya percaya. Kalau kalian marah itu wajar. Itu berarti kalian tahu bahwa bapak itu salah tadi. Gak apa-apa. Kita mungkin di tempat ini, saya yakin teman-teman di bawah orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang makanya tadi bereaksi kan, bukan kita membiarkan. Seawam-awamnya orang pasti bisa mengartikan kata per kata itu dengan baik kan, dengan bijak. Ya. Seawam-awamnya apapun itu. Betul. Contoh aja Bang Asga, Firaun itu kan dituliskan di dalam Al-Quran. Nah, dikasih contoh lagi karena sejarah itu kejadian itu berulang terus. Ada yang Firaun kecil, ada Firaun besar seperti bapak tadi itu. bisa Untung dicontoh. bapaknya tadi itu nggak diberi kekuasaan yang besar. Kalau misalnya jadi presiden bahaya itu. Bahaya. Dicontoh. Makin keras. Makanya dia bilang kan tadi bersembunyi di balik kebaikan. Pejabat kita kan banyak kayak gitu. Betul juga itu. Itu namanya istidrak. Ya itulah Bang, kalau sudah dia keras hatinya ya kayak gitu, dia nggak bisa melihat kebenaran. Bahkan Tuhan aja dia salahkan gitu. Itu kebanyakan itu dia kebanyak membahas Bible, nggak pakai ini, nggak pakai ya Bible kan memang nggak ada ininya ya, nggak ada panduannya. Kalau Al-Quran kan kita harus menguasai beberapa ilmu. Nah dia samakan dengan Bible. Padahal itu kalau perkara tadi itu Bang Asga, perkara memilih baik. Ibarat gini Bang, kita ini kan nggak mungkin kita memilih baik Bang. Kalau Allah tidak menghendaki, maksudnya apa? Kalau kita nggak kasih kehidupan, nggak dikasih nyawa, ya gimana kita memilih kebaikan? Itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu gitu loh. Benar. Nah atas segala itu, tapi itu memang perkaranya tetap karena kita memilih. Saya kemarin diskusi dengan Oten juga. Katanya Tuhan itu Bang nggak pernah menciptakan keburukan. Padahal di dalam Bible-nya ada disampaikan Tuhan menciptakan keburukan. Tapi karena mereka ini buta, nggak pernah baca, ya mereka begitu berpendapat seperti itu gitu. Mereka mau lihat hilang maha penciptanya Tuhan itu di situ oleh mereka Bang. Itu mereka itu Bang. Sering mereka itu blunder kalau diskusi dengan kita yang Muslim. Iya. Itu kerennya Muslim. Yang Seawam-awamnya Bang. Perkara membahas Al-Quran mereka itu pakai akal gitu, seolah-olah dia memahami kalimat itu dengan tepat, dengan bijak. Tapi ketika memahami keimanan dia sendiri tentang kitab dia sendiri, dia bisa berbelok-belok dari yang tertulis gitu. Nah itu kenapa bisa begitu gitu? Kan anehnya di situ. Betul. Misalnya ada kiasan di Al-Quran yang mengatakan Tuhan punya tangan. Dia bisa mengartikan itu sesuai dengan yang tertulis. Oh, dianggap itu Tuhan benar-benar punya tangan. Itu gitu kan cara dia. Dianggap Tuhan itu katanya Tuhan bukan makhluk, tapi kok punya tangan. Itu kan kiasan ya di kita ya. Sebagai umat Muslim kita membaca itu adalah kiasan. Tapi dia di situ membaca jujur, dengan otaknya jujur. Oh, Tuhan punya tangan. Ketika membaca Bible sendiri, dia nggak mau jujur. Apa yang tertulis? Ngerti nggak Bang John? Dia tuh sering mengartikan perkataan yang ada di kitab dia sendiri tidak sesuai dengan yang tertulis. Seperti mengatakan Yesus itu utusan, kan tertulis jelas ya utusan, berarti jangan ada negosiasi lagi di otak untuk mengartikannya. Utusan fix, utusan udah selesai utusan. Sama mengartikan tadi Allah punya tangan, fix Tuhan punya tangan, gitu kan dia kalau mengartikan Al-Quran. Harusnya ketika dia membaca Bible mengatakan Yesus utusan, fix udah utusan, jangan ditambah-tambah lagi, ditafsirin lagi, kan begitu. Akalnya
ketika menilai kitab orang lain, membaca kitab orang lain pakai akal, membaca kitab sendiri, nggak tahu itu kemana Ya akalnya. akal. Yang lucu lah itu dalam Al-Quran juga diingatkan Bang Asga. Ya kan, mereka hendak menipu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya mereka menipu dirinya sendiri. Nah itu lihat teman-teman. Nah ini contoh semua saudara-saudaraku. Bisa juga terjadi sama kita dalam perkara kita mencari kenikmatan sebagai Muslim. Kita mau menipu Allah, menipu Tuhan kita karena kita mengejar kenikmatan yang yang semu. Itu juga teguran sebetulnya buat kita, bukan buat Oten aja. Itulah pentingnya kita banyak tahu. Saya Masya Allah Bang Asga dari TikTok ini, dari teman-teman juga yang di bawah, saya yakin juga sih sebetulnya orang-orang yang pintar, saudara-saudara kita cuman nggak punya waktu aja yang seperti kita gini Bang. Jadi ya terima kasih lah dukungannya ke Komalnya Bang Loading, banyak menyadarkan orang Bang. Kayak tadi itu kan siapa yang naik tadi Bang Asga, ada itu yang dia punya pacar Katolik, barulah dia sadar kalau sebenarnya selama ini dia ditipu. Ada tadi kan Bang. Nah ini teman-teman juga ya kasih rame komal-komal Muslim, komalnya Bang Loading ini. Kita besarkan supaya pesan-pesan itu sampai. Kita kerjasama, penonton kerjasama dengan Bang Loading, dengan Papi Gembala, dengan Bang Asga, membesarkan saya juga masih belajar kalau soal itu mah. Ya komal-komal Muslim, jangan komal-komal Oten kayak siapa itu Bang? Karena jangan, itu nggak ada edukasi teman-teman. Iya. Semakin rame yang nonton saudara-saudara, semakin banyak saudara-saudara kita yang Oten, yang mau belajar itu sampai. Nah ini Jenrio ini gimana Jenrio? Kapan? Perisai ketawa aja di bawah. Kau perisai kalau diskusi mana pernah macet terus. Gimana Bang Jadi Jenrio? begini, bukan begitu. Anda itu kan kosong. Di dalam kekristenan Anda kosong. Oh ya gimana? Kenapa saya bilang Anda Diskusi kita, ayo. kosong? Karena Anda tidak memahami tentang Kau hilang ke mute. Buka kamera Bang. Pendetamu aja tak buat macet. Saya sombong di sini kalau dengan orang Kristen. Ayo kita diskusi. Tapi pakai akal sesuai kata Yesus. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Bang, ke-mute Bang Jenrio, ke-mute. Iya, dari kalian yang mute itu masalahnya dari kalian. Jangan fitnah lah. Kok Itu emang ada mute. iya, kenapa emangnya saya harus mute? Kenapa saya harus mute? Kepencet kali. Ya minimal jangan tuduh kita. Kita kan mute. Enggak beda, kong siapa yang mute? Udah nggak usah, kita diskusi aja. Gimana? Jelaskan Kita dari buktikan. kalian lah. Kita Ya, buktikan jadi bahwa- begini masalahnya, begini. Kita kan begini brother. Anda kan tidak tahu tentang Alkitab. Ya, jangan berasumsi atau bernarasi liar. Ya, Anda tahu bernarasi liar, sesuatu yang tidak kau ketahui, kau cocok logi. Begitu ya. Dimananya Jadi cocok kalau logi? Anda Ayo, berbicara kita tentang diskusi, kekristenan, ya, jadi Ini yang paling begini, fundamental kalau kau aja bodoh, lah. jangan kau ajari saya. Baik, Ya, kita saya bilang diskusi. sama Anda. Diskusi itu bukan tentang Iya, mengajar, jadi kita begini, minta- iya. Nah, gimana? Jadi ku bilang sama Anda, tadi kan berbicara tentang kenapa ungkapan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kan tadi berbicara tentang itu toh. Memang ada benarnya sedikit dari Anda, karena memang tadi itu bukan orang Kristen. Saya bilang yang tadi itu bukan orang Kristen karena dia tidak paham tentang Alkitab. Tidak tahu apakah dia mengklaim dia orang Kristen atau tidak, tapi dia tidak mengerti tentang Alkitab, ya. Jadi kalau berbicara tentang kekristenan, ya itu saya lebih pahami dari kalian karena kami ini sekolah. Bukan cuma Ya udah, kita congor-congor seperti buktikan. kalian. Ini apa temanya Pak Ya, Asga? itulah. Jangan Kita buktikan. debat. Enggak, Jangan debat Iya. gini, jangan jadikan ini perdebatan yang merasa saling pintar, jangan. Kita sesuai Iya, itu aja, sesuai karena- ayat yang tertulis Boti. saja. On cam. Kau sudah tahu saya punya lagi. komal on cam, kau naik. On cam. Ya. Boleh lolo. Ya, sudah malam loh. Kau bilang sama kenapa kau kejang-kejang Gak lah? bisa bantah ini yang punya room. On cam. Iya, kau kejang-kejang. So tahu kan Jenriko, malam ini. Jenriko.
Jenriko. Tidak, ngomong saja Kak. Ngomong Iya, saja iya, kau dengan Jenriko. mereka. Jenriko. Sudah tidak sopan sama saya. Buka mulut. Kau sopan sama saya. Sopan-sopan apa? Tuhan saja kalian telanjangi mau sopan. Iya. Mana si apa tadi? Si kakek tua tadi sudah kabur lagi. Wih, penonton udah Habis makan bakar-bakar ban di saya bawah, lapar Bang Lodi. sekali. Hah? Penonton udah bakar-bakar ban di bawah, udah sakit hati banget melihat bapak-bapaknya, jadi turun bapaknya sendiri. Dia itu Penonton udah sedikit lagi malaikat mau jemput. Kalau bukan malaikat mau jemput, dari Polda yang jemput dia. Itu parahnya benar-benar. Bang Jun, ada Bang Jun punya pasien di bawah, dia ketawa-ketawa terus. Persia, perhiasan siapa? Perhiasan. Perisai. Ya itu. Dia, saya ada VT-nya itu sama saya tuh. Coba kamu carikan di mana Yesus melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Bapa. Jadi begini, jadi bingung. Dia bilang saya takut. Jenriko tadi itu, Pendeta Yunus, Viro. Sebelum saya berangkat dari Ternate ke Jakarta itu 2 hari saya telepon sama mereka tuh, Bang, saya mau ke Manado. Boleh ndak kita diskusi offline, kita ngobrol-ngobrol santai di warung kopi. Oh iya boleh. Begitu saya tiba 2 hari di Manado, 2 hari nomor tidak aktif. Baru bilang takut. Kau datang ke kampung saya sini. Kutanggung kau uang tiket pergi pulang. Kenapa Bang? Kita kan kontekan terus. Enggak usah sama Bang Loding lah, sama aku sama Bang Asga dia berdua lah. Kita head to head dua-dua. Bang Loding jadi wasit aja lah. Saya kasih. Karena tidak bisa Bang, selagi mereka menuhankan Yesus itu dengan Bibel, maka dibantah oleh Bibel sendiri. Iya. Dibantah. Mana ini? Bang Loding, perkataan Bapak itu faktanya apa Bang Loding? Kejahatan dibalasannya bisa aja Tuhan memberikan surga katanya. Gimana ceritanya? Kejahatan Tuhan berikan surga. Iya, karena kalau Tuhan tidak memasukkan ke surga berarti dia tidak mengasihi dan tidak penyayang katanya. Kan aneh. Oten yang muda-muda saja otaknya jaga heng-heng, apalagi yang sudah tua begitu. Itu otaknya itu kalau mau dites itu sudah expire. Terus kenapa Firaun tidak dikeraskan hatinya, tidak dilembutkan hatinya kata bapaknya. Kalau emang ya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa tidak dilembutkan hati Firaun itu katanya. Lah, saya jelaskan itu istidrat Pak. Wah panjang akhirnya. Tidak selesai-selesai. Oten itu susah Bang, dikasih Bibel tolak, coba kasih babi cari nasi mereka. Kasih Matius tolak, kasih Markus tolak, kasih Captikus mabok. Akhirnya putar ke kiri. Saya juga banyak teman-teman saya, Bang Loding tahu sendiri, saya kan live-nya kan bukan live begini ya. Jadi saya punya banyak juga teman-teman yang keimanannya beda kan, dari Kristen juga, dari apa. Kadang saya melihatnya tuh jadi kesekasian yang tersembunyi gitu. Saya ngelihat dia tuh kasihan, tapi saya nggak nyampein gitu dengan apa yang dia imani sekarang itu. Kita nggak bisa ngomong apa-apa kan, jadi saya cuman ya udahlah berteman aja gitu. Apalagi temannya kadang deket banget lagi di sini kan. Kasihan kan, cuman ya udahlah. Saya Bang Asga, teman dekatku yang bantu aku Bang, dia tahu saya diskusi. Pernah dibantai sama teman, dia neko. Tadi gimana? Kebenaran itu pahit, jadi obat itu pahit. Jadi harus kita sampaikan, lebih baik kamu sakit di dunia ini daripada kamu nanti di akhirat kekal. Pahit tapi efeknya sehat jadinya, sembuh. Nah, nanti di sana bang orang-orang itu bang teriak bang. Mereka teriak, kenapa Asga dulu nggak ngajak saya? Dia nyari itu, ibarat orang nggak bisa berenang jatuh ke laut, semua dia tangkap bang. Itu bener nggak bang Loding ya? Itu orang-orang kafir. Iya betul. Maka betul, kita itu. bang, walaupun pahit, mungkin tipis-tipis lah kita kasih tahu. Kita gugurkan itu kewajiban kita bang. Bang Aska sama Bang Jun,
kita sekolah kalau dapat nilai merah tanda kita apa, Bang? Tanda kita bodoh. Bodoh. Di dalam Bible perkataan siapa warna merah? Yesus. Nah, kalian yang jawab ya, bukan saya ya. Geruduk. Ya, lah bagaimana ceritanya Bang Loding tanya tentang sekolah kan? Ya saya jawabnya sesuai dengan yang ada di sekolah. Iya, itu. Iya. Kalau Tuhannya saja sudah nilai merah begitu, bagaimana umat-umatnya bicara? Kan pantas ditanya minyak kelapa, yang dijelaskan minyak tanah. Jadi mereka berdua saling menghibur di bawah. Tapi saya pribadi Bang Loding, kan saya mungkin di sini awam banget tentang pengetahuan tentang Bible ya. Saya membaca tulisan merah itu lebih banyak kejujuran. Saya merasa benar-benar perkataan itu benar dari Yesus, karena tidak ada perkataan yang warna merah yang belum saya temukan yang bertolak belakang tentang ketuhanan. Ada dikit Bang. Yang mana? Ada dikit yang dimodifikasi. Nggak semua merah itu benar. Oh tidak semuanya. Oh tapi saya ada yang saya lihat yang saya temukan merah itu ya baru sedikit. Mayoritas. Coba Bang Aska baca Bible itu sebelum terjadi penyaliban dan setelah terjadi penyaliban. Itu sudah berbeda. Karena Yesus yang setelah terjadi penyaliban itu bukan Yesus yang anak Bunda Maria, tidak. Iya, udah beda. Sudah tidak itu. Jadi sangat makanya Rasulullah mengatakan ada sahabat bertanya tentang kitabnya orang Kristen ini kan. Apa katanya di situ? Jangan kamu dustakan semuanya dan jangan kamu percaya semuanya kan? Karena masih mungkin sekitar 15% masih ada di situ. Yohanes 17:3 itu masih benar. Tapi gitu. saya yakin Bang Loding yang udah banyak baca Bible pasti merasakan juga kan ada kebenaran Yesusnya di situ kan? Ada kebenaran di dalamnya. Ada kebenaran. Yohanes 17:3 kan? Tapi karena bercampur-campur. Markus 12:29 itu Tuhan Esa. Iya, nah itu Banyak, saya Bang. percaya tuh. Seperti Yesus mengatakan dia adalah utusan, dia adalah hamba Tuhan, itu saya, ini murni perkataan Yesus nih, saya percaya nih. Jadi saya nangkapnya begitu karena Yohanes tidak 7. cuma karena masuk akal kan dari penjelasan. Yohanes 3:17 itu sama Bang. Ada 40 Bang di surat Yohanes saja yang mengatakan Yesus itu utusan. Di surat Yohanes saja. Gitu Bang. Terus saya sebagai orang yang awam, yang di dalam Bible itu Bang Jun atau Bang Loding menemukan ayat yang pengakuan Yesus secara jelas dia Tuhan, sebagian mana yang biasa dibawa sama teman-teman Kristen? Nggak ada. Jadi kalau dalam teks originalnya Bang, itu kan kita dia, jangan bahas teks original dulu. Kita bahas yang tertulis pada Alkitab sekarang aja dulu. Yang biasanya dibawa sama Bible ada berapa ayat di situ yang Bang Jun temukan? Engkau bertanya, aku guru dan Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Ya, aku guru dan Tuhan itu. Oh iya. Bang, kalian berdua mau lanjut tidak? Kalau mau lanjut saya mau apa dulu? Sholat subuh dulu. Sudah masa subuh sini. Bang Loding kalau mau rungkat aja. Kasihan Bang Loding istirahat kan. Kalau mau rungkat gak apa-apa Bang. Belum ngantuk sih. Hah? Oh iya sudah, kalau mau rungkat lah. Iya kalau Bang Loding. Ya silakan Bang Jun sama Bang Asga mewakili saya untuk tutup. Salam-salam buat netizen. Silakan. Iya, silakan Bang Jun. Nanti saya terakhir. Oke, buat teman-teman sekali lagi ya teman-teman, share roomnya Bang Itu Loding. tapi Bang Jendrio itu dia mau naik lagi Bang Jun. Bang Jun mau ngobrol enggak? Bisa on cam kali dia itu. Udah mau on cam kali dia. Terserah Bang Loding sih. Kalau dia mau naik diskusi, dan dia open cam, nanti saya kasih babi 1 ekor plus kandangnya yang mini. Sama bonus babi rica-rica 1 mangkok buat sarapan pagi. Dia biasa open cam, tapi dia kalau open cam itu abis itu dia bilang, kita mama so panggil, mama sudah panggil. Silakan open cam. Biar saya sholat subuh. Masalahnya kan, brother, kau kan sudah ku bilang sama Anda. Masalah banyak sekali kau. Saya juga punya masalah banyak. Datang ke atas di sini cuma kasih bahwa dia punya masalah. Kita sama-sama banyak masalah. Pendetamu aja tak bikin macet loh Bang Jendrio. Aduh. Masalah-masalah dicari. Ya, orang kita juga punya Iya silakan. masalah. Sampaikan. Datang ke atas masalah dia pikir kita juga tidak ada masalah nih. Bang, Pak Budi Asali kan visi turun kita Bang. Aku berdua Bang Greg kan, Bang Greg. Macet Pak Budi Asali, Pak Budi Asali itu apalagi kamu Jendrio. Ya silakan tutup lah.
Tutup. Ya, itu aja pesan saya buat teman-teman yang di bawah. Besarkan komalnya Bang Loding. Alhamdulillah di kampung saya Bang Loding udah dikenal banget. Ya kan, Jun. Itu Masya Allah, waktu iya. saya di rumah. Ada yang minta tanda tangan tidak? Bila nanti saya fotokopi. Jadi banyak ini bukti ya, dan ya alhamdulillah Bang Loding bisa menghadirkan diskusi yang betul-betul berbeda, ya kan, dari yang lain gitu. Bang Loding mampu mengadu oten. Biar mereka sadar, kok bisa mereka sama-sama mereka kelahi, ya kan? Ada apa? Kok satu Bible kok beda-beda pikirannya. Ini yang paling fundamental tentang ketuhanan. Ya itu aja teman-teman. Semoga Allah selalu melindungi kita, ya, memberikan kita keberkahan. Alhamdulillah kita sudah berada di tempat yang benar. Tapi itu tidak cukup. Maka tambahlah ilmu kita sebanyak-banyaknya dan jadikan ilmu kita itu hal-hal yang bermanfaat buat orang lain. Itu saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asga, gas. Iya teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk naik di sini. Biasanya kalau teman-teman nggak ngizinin saya naik, biasanya banyak tuh turun. Tapi ini nggak kayaknya. Makasih teman-teman. Terima kasih buat abang-abang, kakak, penonton-penonton yang udah ngizinin saya naik juga di sini. Saya juga di sini masih belajar juga. Semoga saya bisa jadi orang seperti Bang Loding lah, yang bisa menyampaikan kebenaran dan bikin iman saudara-saudara kita semakin kuat dengan keislamannya. Dan saya juga bersyukur kenal dengan Bang Loding, Bang Jun, Papi Gembala, teman-teman apologet. Akhirnya saya disadarkan bahwa kayaknya harus ikut bicara, angkat bicara untuk menyampaikan ini biar makin banyak penyuara-penyuara apologet Islam ini kan. Amin. Doain saya punya banyak ilmu seperti Bang Loding ya teman-teman ya. Semoga saya hafalannya juga bagus seperti Bang Loding. Amin. Terima kasih banyak. Amin, Bang Loding, Allahumma amin. Bang Loding. Oke teman-teman semuanya. Siap. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Dan yang di YouTube PST Loading TV, terima kasih semuanya ya. Sudah bantu like dan buat teman-teman semua doakan kami agar tetap kami istiqomah ya. Karena kami butuh doa, nasihat, bimbingan dan arahan, bukan cacian, makian atau hinaan. Karena kami semua masih belajar dalam menyampaikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sekiranya ada kata-kata kami yang menyinggung oten, nikmati karena itu kejujuran. Ya. Dan apabila ada kata-kata kami yang benar, maka itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata-kata kami yang salah, itu datang daripada diri kami sendiri, dan kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada kalian semua ya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan doa kifarah majelis ya. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga hafal. Gimana? Saya juga hafal sedikit doa penutup. Saya belajar nih biar saya. Oh iya, silakan. Okay. Silakan Bang Aska pimpin doa kifarah majelis, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, betul kan Bang Loding? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. NKRI harga mati, Tuhan tidak boleh mati. Siap.